Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PJOK. Ya, perkenalkan saya Gisela Abel, instansi saya SD Negeri Magelang 5 dan kelas PKG saya di kelas 2 Kota Magelang. Ya, Bapak Ibu, selamat menyaksikan bukti karya saya. Baik, untuk di SD Negeri 5 Magelang sendiri, yaitu terdiri dari satu kepala sekolah, yaitu dikepalai oleh Ibu Katarina Budi Panca Aryani SPD. Kemudian ada rekan-rekan guru saya, yaitu dari guru kelas 6 oleh Ibu Tri Rezeki SPD. Di kelas 5 ada Ibu Sri Purwani SPD. Di kelas 4 ada Ibu Sofia Aprilia Hartati SPD. Kemudian di kelas 3 ada rekan saya Bapak Konstantino SPD. Di kelas 2 ada Ibu Hikmah SE. Dan di kelas 1 ada Ibu Lilis Kholisatul Istiqomah SPD. Nah, di SD Negeri 5 Magelang yaitu ada juga karyawan dan karyawati. Yang pertama adalah perpustakaan, yaitu diketuai atau dikepalai oleh Bapak Andri Lasmono. Kemudian di tata usaha ada Ibu Indi. Kemudian ada di penjaga sekolah ada Alfi Fahri. Kemudian yang terakhir adalah ada kebersihan sekolah, yaitu ada Bapak Agus Supriyadi. Baiklah, selamat menyaksikan bukti karya saya. Dan jangan lupa bisa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi saya dalam acara untuk rencana tindak lanjut RTL atau yang saya buat yaitu jus ceking segar, yaitu Jumat ice breaking, sarapan bergizi dan senam bugar. Nah, ya, saya membuat RTL ini dalam rangka karena mengikuti program PKG yang sedang saya jalani. Baik, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa saya hantarkan. Berdoa selesai. Baik, saya akan mempresentasikan tentang RTL yang saya buat, yaitu dari latar belakang dahulu. Saya membuat ini karena pendidikan abad ke-21 itu menjadi tantangan bagi kita semua, di mana peserta didik dituntut untuk tidak hanya menguasai pengetahuan yang teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, dalam konteks ini, pendekatan pembelajaran konvensional yang bersifat satu arah, di mana guru mendominasi proses pembelajaran dan peserta didik hanya sebagai penerima informasi, maka sekarang dibuat menjadi PJBL, yaitu pembelajaran burst learning, di mana peserta didik sebagai pusat pembelajaran dengan memberi mereka kesempatan untuk belajar melalui eksplorasi aktif yang menyelesaikan proyek yang autentik dan relevan dengan kehidupan nyata. Proyek ini dibuat agar dapat membentuk peserta didik menjadi karakter Pancasila yang kuat sesuai dengan keseimbangan olah rasa pikir dan olahraga. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek di PJOK dengan kolaborasi dengan mata pelajaran lain menjadi sebuah kebutuhan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian, PJBL tidak hanya berperan dalam meningkatkan capaian akademis, tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan saya dalam membuat
eh, rencana tindak lanjut ini yaitu satu, proyek ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami dan sadar akan menjaga kesehatan fisik dan mental dengan melakukan aktivitas senam. Yang kedua, proyek ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik untuk lebih aktif, produktif, sehat, bugar, dan kreatif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan karakter, integritas, kedisiplinan, moralitas, gotong royong seperti pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah capaian dan langkah-langkah dalam pembuatan RTL ini. Capaian yang pertama, proyek ini dibuat atas dasar Student Centered Learning atau SCL, yang dimana kebutuhan peserta didik terkait dengan kebugaran jasmani dengan perlibatan KBS atau Kombel Belajar Sekolah. Kemudian tubuh yang sehat, bugar, dan aktif pada diri peserta didik. Kemudian adanya profil pelajar Pancasila dalam peserta didik. Kemudian ada bersama guru peserta didik mampu untuk berdiskusi untuk menciptakan sebuah kegiatan gerakan baru atau koreografi senam kreasi bugar. Kemudian ada bersama teman sekelas peserta didik membuat gerakan baru atau koreografi kreasi ice breaking. Kemudian ada karya atau produk sarapan makanan bergizi dalam bentuk poster nanti. Nah, langkah-langkahnya yaitu awal Desember nanti saya akan mensosialisasikan dalam minggu pertama, kemudian ada pelaksanaan sarapan bergizi di pekan kedua, dan yang ketiga nanti ada ice breaking dan senam bugar di minggu ketiga, dan pelaksanaan dan evaluasi program Just Jeking Segar pekan keempat. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra Kombel. Jadi nanti target saya membuat RTL ini adalah peserta didik SD Negeri Magelang 5 dari kelas 4, 5, dan 6 yang kira-kira berjumlah sekitar 50 peserta didik. Kemudian yang B, proyek dilaksanakan kurang lebih 1 bulan. Nanti tempatnya ada di halaman sekolah dan ruangan kelas. Kemudian program ini harus dijalankan sebagai upaya untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kegiatan ini berprogram jangkanya jangka panjang. Mitra dalam komunitas belajar adalah peserta didik. Kemudian dalam menjalankan program ini semua saling berkontribusi, memberi masukan sesuai dengan porsi dan tugasnya. Jadi program ini menargetkan peserta didik dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sasaran RTL yang berkreasi menciptakan suatu gerakan dalam senam bugar, menciptakan ice breaking, kemudian poster untuk sarapan bergizi. Dan dalam kegiatan ini saya melibatkan guru kelas 4, 5, dan 6 dalam pelaksanaannya. Karena RTL yang saya buat itu masuk dalam pembelajaran mata pelajaran seni budaya, bahasa Indonesia, kemudian pelajaran saya sendiri PJOK maupun pelajaran IPA. Jadi untuk kapasitas kelas atau sekolah, untuk peran Kombel nanti penanggung jawab adalah kepala sekolah, koordinator program Just Jeking Segar ini adalah saya sendiri, kemudian ada koordinator kegiatan, nanti ada guru kelas 4, 5, dan 6, ada humas di guru kelas 2 dan pustakawan, kemudian ada keamanan, guru kelas 3 dan PAI, kemudian ada finansial, ada bendara bos, guru kelas 1, dokumentasi TU, dan perlengkapan penjaga sekolah. Saya lanjutkan untuk kapasitas kelas atau sekolah. Jadi aset yang kita gunakan itu adalah kekuatan manusia, di mana ada kepala sekolah, ada guru PJOK yang terlibat, guru kelas, peserta didik, orang tua, murid yang terlibat dalam proyek yang akan saya laksanakan. Kemudian
aset kekuatan sosial dan politik seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini. Kemudian ada aset agama dan aset budaya. Jadi warga sekolah taat beribadah dan bergotong royong. Selanjutnya ada aset kekuatan lingkungan yang mendukung, aset kekuatan fisik, ada lapangan olahraga, dan mungkin kita butuh sound system juga. Kemudian ada aset finansial yaitu anggaran pos sekolah. Kemudian ada rencana dan evaluasi. Jadi evaluasi tujuan pembelajaran melakukan wawancara guru dan beberapa peserta didik, kemudian mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Jadi umpan balik peserta didik yang ditulis di pos, lalu post-it lalu ditempel, kemudian ada refleksi guru, melakukan wawancara terhadap guru, isinya tentang perencanaan dan pelaksanaannya, kemudian evaluasi kinerja tim, melakukan refleksi secara lisan dengan guru dan peserta didik, kemudian ada evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu dengan mencatat observasi guru, dan yang terakhir adalah pengembangan perbaikan perubahan, yaitu catatan rencana tindak lanjut guru. Nah, kemungkinan tantangannya di sini, yang pertama adalah pengelolaan waktu yang terlalu padat dan terbatas. Jadi banyaknya kegiatan di sekolah sehingga kurang maksimal dalam menjalankan program ini. Kemudian yang kedua adalah faktor cuaca yang mengakibatkan kegiatan senam yang tertunda. Jadi kita ketahui bahwa cuaca saat ini memang kadang pagi kita panas, kemudian siang sedikit kita sudah hujan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sebagian peserta didik tidak mampu menggambar poster bekal sarapan bergizi, atau anak-anak kesulitan dalam proses menggambarnya biasanya. Kemudian ada sebagian peserta didik juga kesulitan dalam karya membuat ice breaking ya atau yel-yel. Kemudian pemahaman peserta didik terkait dengan kolaborasi antar guru pembelajaran yang dirasa baru bagi peserta didik. Solusinya yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan berdisiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan dan referensi tambahan bagi siswa terkait materi yang diajarkan. Nah, cukup sekian diseminasi dari saya tentang rencana tindak lanjut saya yang berjudul Jusking Segar atau Jumat Ice Breaking, Sarapan Bergizi dan Senam Segar. Nah, Bapak Ibu, kiranya kalau ada yang mau ditanyakan boleh, monggo bisa mengangkat tangannya ya. Ya, oke. Pak Tino ya. Boleh? Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Tino atas pertanyaannya. Jadi langsung ya. Nanti aset yang akan kita gunakan yaitu nanti ada aset kekuatan manusia, kekuatan sosial dan politik, aset agama dan budaya, kemudian ada aset lingkungan, ada aset kekuatan fisik dan aset finansial. Nah, nanti semua aset yang ada di sekolahan kita akan rangkum jadi satu agar RTL ini dapat berjalan seperti itu Pak Tino. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu? Oke, monggo Pak Irham. Saya bertanya Bapak. Ya. Ya. Bagaimana mengakomodasi peserta didik dalam proyek ini? Oke. Bagaimana mengakomodasi dalam proyek ini? Mengakomodasi peserta didik ya Pak Irham? Ya. Saya akan bekerja sama dengan guru tadi, guru kelas 4, 5, dan 6 dalam menjalankan proyek saya. Karena tanpa mereka mungkin program saya tidak bisa berjalan. Misalnya saya minta bantuan untuk guru kelas 4 dalam pembuatan yang tadi poster sarapan bergizi ya. Nah, itu mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga ada ya langkah-langkahnya. Saya bisa minta bantuan dari guru kelas 5 misalnya dari Bu Pur. Kemudian dilanjutkan yang guru kelas 4. Guru kelas 4 membantu dalam
mengkolaborasikan senam dan gerakan yang ada di seni budaya gitu juga bisa. Kemudian ada dari guru kelas 6 yang membantu saya dalam pembuatan struktur proses makanan bergizi itu apa saja dalam pembelajaran IPA. Ya kan Bu Eki ada dalam pelajaran IPA. Kira-kira makanan-makanan yang bergizi bagi siswa itu yang seperti apa gitu. Bisa saling berkolaborasi tadi. Nggih. Ada yang lain Bapak Ibu? Nggih, Bu. Monggo. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Nggih. ini luar biasa. Harapan kami kalau Nggih. misalnya kegiatan ini kan sudah tadi ada jangka waktunya 1 bulan, Nggih. semoga ini bisa terlaksana Nggih, Bu. selanjutnya. Mungkin Bu Abel bisa berkolaborasi dengan kita semua untuk Baik, siap. mensukseskan supaya ini bisa terlaksana, Ya. tidak hanya sebatas Rencana nggih, Bu. Nggih. Desember. Siap, Jadi siap. nanti ada pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Siap. Nggih, terima kasih Ibu. Nggih, terima kasih Ibu sudah memberikan masukannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu luangnya dalam mengikuti RTL saya. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah kedepannya RTL ini rencana tindak lanjut saya dapat berjalan di SD Negeri Magelang 5. Amin. Baik, kita akhiri dengan doa bersama. Ya, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi untuk menonton bukti karya saya. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu semua dan memberikan pengalaman baru untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.